Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Selamat malam rekan-rekan, sahabat, kawan, handai tolan dimanapun Anda berada. Sudah lama, lebih 3 minggu saya tidak membuat vlog, tidak mengisi channel saya, baik channel YouTube maupun channel podcast saya, karena memang begitu banyaknya kegiatan yang harus saya selesaikan, baik di kampus maupun di luar kampus, membantu kawan-kawan di luar kampus, di pemerintah daerah, di negeri ini, di Bali. Jadi pada malam hari ini saya kembali menyapa rekan-rekan, sahabat, saudara handai tolan. Pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, bertepatan dengan hari kelahiran saya di tahun Masehi. Usia saya menginjak memasuki usia 45. Jadi usia yang sudah bisa dikatakan orang Bali bilang siong kauh, serong ke barat, karena puncak usia manusia sebenarnya kalau melihat angka harapan hidup di Indonesia di kisaran angka 72 sampai 75 tahun. Sehingga ketika kita menggunakan kurva, sebenarnya di posisi puncak itu di usia 35-37 tahun. Sehingga ini kurvanya kalau di usia 45 itu jelas akan menuju sebuah masa penurunan namanya. Namun demikian, terlepas dari usia yang semakin bertambah ini, tentunya ketajaman berpikir, ketajaman melakukan ekstrapolasi tentang teori dan konsep yang dibandingkan dengan kondisi empiris di lapangan tentunya bisa dipertahankan dan tidak berkurang tentunya pada siapa saja tentunya. Pada malam hari ini saya ingin mengulas tentang pemetaan berpikir, karena pemetaan berpikir merupakan pijakan kita ketika kita melakukan brainstorming atau olah pikir, termasuk mungkin mengkomunikasikan ide-ide, pendapat dan gagasan kita dengan orang lain. Jadi kita harus memahami, mengetahui bagaimana peta berpikir itu. Jadi kalau saya memetakan peta berpikir dalam kerangka berpikir manusia, itu ada 3 kolom, 3 kotak, 3 ruang. Yang antar ruang itu sebenarnya tidak bisa diperdebatkan. Apa saja 3 ruang itu? Jadi ruang pertama atau ruang A itu namanya pengetahuan agama. Di sini ada yang namanya doktrin atau dogma. Kemudian di ruang kedua atau ruang B itu namanya ruang sastra menurut saya. Kemudian ruang ketiga itu namanya ruang ilmiah, akademis dan empiris atau ruang pengetahuan. Nah ini ketiga ruang ini, antar ruang ini sebenarnya tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa dihadap-hadapkan. Baik antara ruang 1 atau ruang A dengan ruang 2 atau ruang B dan seterusnya. Nah, jadi di mana posisi yang ingin kita bahas, satu tema atau satu topik yang akan kita bahas. Apakah kita akan membahas tentang ruang 1 atau pengetahuan tentang agama? Apakah kita akan membahas tentang ruang 2 atau ruang B tentang sastra? Ataukah kita akan membahas tentang ruang pengetahuan umum? Dalam hal ini ruang 3 atau ruang C. Nah yang berbeda, yang lebih rigid lagi, di ruang pengetahuan ini ada grade-nya. Yang pertama itu, grade pertama itu cara berpikir filsafat atau berfilsafat bahasa saya. Grade kedua itu cara berpikir berteori
Ini membahas tentang hal-hal yang bersifat teori atau berbau teori atau berkategori teoritis. Kemudian grade yang ketiga adalah bernorm. Jadi membahas tentang norma, hukum, legalitas dan lain sebagainya. Yang keempat itu grade-nya itu berasumsi. Nah, ini antar grade pun tidak bisa di dalam ruang C atau ruang pengetahuan ini. Antar grade ini yang 4 grade tadi, grade 1 filsafat, berteori, bernorm, kemudian berasumsi, ini antar grade tidak bisa diperdebatkan. Bahkan yang kerap terjadi perbedaan pandangan sangat jelas terjadi perbedaan pandangan antara orang satu dengan orang lain. Ini ketika dia pada posisi yang berasumsi, karena asumsi saya bisa berbeda dengan asumsi si B, asumsinya juga berbeda dengan si C, asumsinya berbeda dengan si D, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan, akhirnya muncul yang namanya pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Yang ingin saya garis bawahi, pemetaan 3 ruang berpikir tadi, antar ruang tidak bisa dihadap-hadapkan. Tergantung konteks apa yang akan kita bahas, konteks apa yang akan kita pikirkan. Apakah konteks ruangan A atau ruangan 1, pengetahuan agama, atau konteks ruangan 2 atau B, tentang sastra. Di dalam sastra ini ada macam-macam, novel, kemudian esai, puisi, prosa, dan lain sebagainya. Ini ruang sastra. Termasuk di sini juga ada yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan sastra, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan fiksi, film, hasil film, dan lain sebagainya. Ini yang ruang B atau ruang 2. Kemudian ruang 3, ruang pengetahuan secara umum. Nah, ini ketiga ruangan ini tidak bisa dihadap-hadapkan. Dan ketika antara si A dengan si B atau dengan si C memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan di sanalah muncul yang namanya perbedaan pandangan sehingga terjadi pro dan kontra. Namun ketika satu tema kita bahas pada ruang yang sama, di sini kita akan bisa melakukan diskusi, debat, elaborasi, dan lain sebagainya. Kritik, saran, masukan, dan lain sebagainya. Ketika kita berada pada ruang yang sama. Nah, itu sebenarnya pemetaan berpikir yang sempat saya rumuskan sehingga itu bisa menjadi pijakan kita, langkah kita, arah kita, ataupun kita memberikan advice, masukan, saran kepada orang lain. Jadi peta berpikir ini yang penting untuk kita ketahui, di mana posisi kita saat kita menyikapi satu masalah atau isu yang terjadi di sekitar kita. Ruang mana yang akan kita gunakan. Kemudian tema atau topik atau isu tersebut merupakan ruang yang sebelah mana sebenarnya. Apakah ruang A atau ruang 1, ataukah ruang B atau ruang 2, ataukah ruang C atau ruang 3. Itu pun tergantung grade-nya kalau di ruang C, termasuk juga di ruang B tadi. Nah, itu hal yang meski kita sikapi, sehingga kita tidak memiliki pandangan yang terlalu straight dengan orang lain. Kemudian harapan saya tentunya pemilihan ruang-ruang ini memberikan kejelasan kepada kita masing-masing di mana posisi kita dalam satu tema atau isu. Bagaimana sikap kita terhadap satu tema atau isu yang terjadi di sekitar kita. Termasuk kita bisa memahami isu atau tema itu masuk ke ruang pembahasan yang mana. Nah, akhirnya ketika kita memahami posisi ini, kadang-kadang kita dalam memberikan respon terhadap satu isu yang berkembang di sekitar kita atau di tengah masyarakat kita, pada akhirnya kita akan mencoba untuk introspeksi diri, dan dalam pikiran kita akan mempunyai pemikiran yang waras, mesti ngalah. Nah, itu yang paling penting, sehingga hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan secara straight, tidak menimbulkan hal yang berbau pribadi, bahasanya itu bahasa di lapangan, tidak menimbulkan sentimen pribadi.
Nah, itu sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pemetaan berpikir yang manfaat atau kegunaannya bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka tentunya memberikan warna dalam kehidupan ini, memberikan warna yang baik, memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada kehidupan ini. Tentunya arah yang paling jelas itu bagaimana kita mampu menyampaikan kejujuran kita berkaitan dengan satu fenomena atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Karena kejujuran itu sangat mahal, sehingga ada tagline di salah satu lembaga negara di tempat ini, tagline-nya itu sangat menarik sekali, berani, jujur, hebat. Semoga itu menjadi hal yang bisa memberikan penguatan kepada kita semua, justru tidak menimbulkan hal yang berbalik. Karena tagline-nya berani, jujur, hebat, jangan sampai nanti berani jujur justru masuk kubur. Nah, itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan tema bahasan saya malam hari ini berkaitan dengan pemetaan berpikir. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.